warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Kusuma Handayani, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kramatjaya. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Maya. Beliau ini adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kramatjaya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Maya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengerti proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Siap Bu Maya? Ya siap Bu. Bu, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Ya Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan. Pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dibuka? Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, melalui tayangan video, peserta didik mampu menyajikan teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik dan menarik. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya? Iya Bu. Nah, bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangan yang ingin hendak dicapai yaitu satu, peserta didik mampu menyajikan teks prosedur dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan teks prosedur dengan baik dan menarik. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan bakat dan minatnya. Yang keempat, peserta didik mencerminkan sikap profil pelajar Pancasila. Baik, berarti ada 4 area pengembangan yang hendak dicapainya ya Bu ya? Ya. Nah, sekarang saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Strategi yang saya gunakan atau yang saya persiapkan yaitu satu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, meliputi diferensiasi proses, konten, dan produk, serta terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, menerapkan model PBL. Yang ketiga, media yang digunakannya yaitu video dari YouTube, PPT, dan teks bacaan. Yang keempat, memotivasi peserta didik dengan ice breaking. Keempat, mengorganisasi peserta didik dengan memberikan LKPD melalui diskusi kelompok. Yang keenam, yaitu menggunakan instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi rencana strategi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya? Iya. Kemudian menerapkan model pembelajaran problem based learning ya? Yes. Kemudian untuk media pembelajarannya berarti Ibu memakainya beragam ya Bu ya? Iya. Terus kemudian Ibu juga mungkin menggunakan ice breaking ya Bu? Iya Bu. Betul. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, juga di jam berapa? Nanti hari Rabu ya Bu, tanggal 9 Oktober di kelas 7D jam 1 dan jam 2. Nanti hari Rabu tanggal 9 Oktober Ya, di kelas 7D jam pelajaran ke-1 dan ke-2. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Juga saya akan mengamati dan mencatat apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu, saya tunggu. Baik, sekian percakapan pra-observasi kali ini dengan rekan saya Ibu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat? Bahagia? Ada yang sedih nggak? Bahagianya karena apa? Apa? Ada alasan nggak? Karena tadi bertemu dengan someone. Kasih senyuman, oke? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, kepada Maulana, Ibu mohon untuk pimpin doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila, ya. Lagu apa itu? Lagu nasional. Coba berdiri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Ibu akan presentasi dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Iya, Mali. Sama siapa lagi? Gimana? Sakit. Iya, semoga teman kita yang sakit semoga cepat sembuh ya. Semoga bisa berkumpul lagi bersama kita, melakukan aktivitas seperti biasa ya, yaitu belajar. Oke, Ibu berharap ya kalian semua bisa aktif dalam kegiatan ya. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, silakan kalian nanti setelah itu akan berdiskusi. Ibu pengenin kalian selama berdiskusi itu aktif ya, karena penilaian itu tetap ada penilaian pribadi yang dinilai sama Ibu itu sikap kalian, keterampilan kalian ya. Bisa? Ya. Coba pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu tentang tes prosedur ya. Kalian pernah tidak melakukan suatu kegiatan yang memerlukan langkah lengkap? Pernah tidak? Apa contoh kegiatannya? Membuat mie ya. Nah, kegiatan yang memerlukan langkah-langkah itu dinamakan dengan tes prosedur. Berarti secara tidak langsung kalian sudah mengenal ya tes prosedur itu. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pengamatan video, Ibu mengharapkan kalian bisa menyajikan teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Yang kedua, Ibu mengharapkan kalian ketika berdiskusi kelompok nanti, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian itu dengan
dengan baik dan benar, ya. Oke, berdiri dulu. Ekspresinya seperti biasa, yang tepuk, yang apa namanya? Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Ya, boleh duduk kembali. Oke. Sampai nggak? Tadi sudah sedikit. Coba kalian duduk, tidak boleh bersandar. Duduk yang tidak boleh bersandar, duduk tegak. Tidak boleh ada yang bongkok, yang tegak. Gimana? Ya, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Sudah agak mendingan. Oke. Sedikit ya. Sekarang. Oke, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Setuju? Coba apa? Kesepakatannya? Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Iya, menjaga kebersihan. Yang kedua, Jangan makan di kelas. jangan makan di Kelas. setuju? Silakan kalian lihat video yang akan Ibu tayangkan. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed, halo Bunda, selamat datang kembali di channel saya masak bersama Bunda Yuni. Di video kali ini aku lagi bikin sorbet buah naga. Ini tuh sederhana banget seperti es krim. Terus cara bikinnya juga sangat mudah sekali dan mudah tanpa proses masak, dan bikinnya itu sangat simpel sekali. Nah, langsung aja ya, simak videonya sampai selesai agar bisa membuatnya di rumah. Sambil nonton videonya, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat upload video resep terbaru. Nah, di sini sudah aku siapkan 1,5 buah naga. Kita potong-potong kecil buah naganya. Dikupas dulu kulitnya. Buahnya ini bisa diganti dengan buah lainnya, nggak harus pakai buah naga ya. Kalau udah dipotong-potong, kita masukin ke dalam toples. Yang pertama apa? Apa? Langkah yang pertama, apa? Iya, siapkan bahan-bahan. Bahan apa yang lebih tepatnya? Buah naga sebanyak? Setengah apa? Setengah buah. Terus, apa lagi bahannya? Terus, air sebanyak berapa? 5 sendok. Berarti yang bisa jawab itu tadi yang memperhatikan video dengan seksama dengan jeli. Oke. Oke, lihat dulu. Di sana ada penunjuk kerja.
atapnya itu harus runtut. Yang kedua, tujuannya untuk apa? Menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan aman dalam mengikuti sebuah proses pembuatan suatu melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Iya, jadi tujuannya itu menjelaskan bagaimana kegiatan itu harus dilakukan karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui atau dikerjakan. Ciri-cirinya penggunaan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, potonglah buah itu menjadi 2 bagian. Berarti apa? Memerintah kepada pembaca untuk memotong buah itu. Diskusi ini 15 menit ya. Ibu tekankan 15 menit harus selesai. Setelah itu dipresentasikan. Ibu pingin kalian itu sesama diskusi, kalian harus menghargai teman kalian. Jika teman kalian punya pendapat atau apa, tolong untuk dihargai ya. Sok, semuanya aktif. Selama diskusi, nilai tetap ya, ada nilai pribadi juga. Karena yang ibu nilai itu 15 menit ya. Ibu mohon kerjasamanya, empati kalian, dan keterampilan kalian berelasi. Manfaatkan diskusi ini dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang. Perkenalkan, nama saya Kakak. Nama saya Alia. Nama saya Deva. Nama saya Obang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membuat mereka capek. Alat bahan. Yang pertama ada cup, yang kedua sendok, yang ketiga es batu secukupnya, 1 saset coklat mada, susu cair secukupnya, dan yang terakhir gunting. Langkah-langkah membuatnya: 1. Siapkan cup. 2. Tuangkan nata bubuk ke dalam cup dan susu cair sedikit. Tadi kalian disajikan secara langsung. Kelompok ini langsung praktek. Ada alat bahannya yang digunakan. Apa saja? Yaitu es batu, air, susu cair, dan coklatos rasa apa? Kalau coklatosnya diganti dengan coklat bisa tidak? Bisa. Tapi
membuat matcha latte, latte, ya. Iya. Oke. Untuk hasil diskusi kelompok Fahla tadi sudah ditampilkan ya, yaitu berupa praktek langsung ya. Oke, sekarang kelompok 2, Nindi. Silakan maju ke depan. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kelompok lain untuk memperhatikan dan beri pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara membuat puding coklat. Perkenalkan, nama saya Nindi. Nama saya Dita. Nama saya Ihsan. Nama saya Maulana. Tujuan cara membuat puding coklat sebagai makanan penutup atau disebut juga sebagai makanan pencuci mulut. Bahan 1. 2 bungkus agar-agar bubuk rasa coklat. 2. 1 sendok teh pasta coklat. 3. 100 ml air. 4. 200 gram coklat batang yang sudah dicairkan. 5 sendok makan susu kental manis rasa coklat. 6. 50 gram gula pasir. Alat 1 kompor, 2 panci, 3 sendok besar, 4 wadah atau loyang, dan mangkok. Ini lihat Gambar. berbentuk gambar. Kalau gambar apa namanya? Infografis ya, karena mereka hobi melukis, jadi mereka menampilkan teks prosedur itu berbentuk infografis. Ada gambar. Ini gambar salad buah. Di sini ada bahan-bahannya dan ada langkah membuatnya. Untuk bahan-bahannya ini tidak ada batasan ya. Koleksian dari ibu harusnya buah naganya itu dibutuhkannya berapa? 1 buah atau buah 1 kilo ya. Terus strawberry hijaunya juga harus ada batasannya ya, untuk buah-buahannya. Nah, tanda pokoknya juga harus ada batasan berapa yang dibutuhkan. Cukupnya atau bagaimana ya. Ini nanti tolong ke depannya untuk bahan-bahan harus dikoreksi lagi. Harus pakai batasan-batasannya. Berapa yang dibutuhkan? Berapa kilo atau berapa buah? Untuk langkah-langkahnya juga di sini sudah mereka paparkan. Ada pertanyaan? Kepada siapa pertanyaannya untuk kelompok ini? Mengapa salad buah harus memakai keju? Supaya lebih gurih. Ada lagi pertanyaannya? Mesya, barangkali mau bertanya. Tiara, barangkali mau bertanya? Kelompok ini ada pertanyaan? Kenapa salad buah harus memakai keju? Ya betul, supaya lebih gurih. Tapi kalau misalnya kalian tidak suka keju, boleh tidak memakai, itu opsional. Artinya itu bukan bahan yang utama. Bahan yang utamanya itu adalah buah-buahan dan mayones, sausnya. Kalau keju itu opsional, boleh dipakai, boleh juga tidak ya. Oke. Untuk langkah-langkahnya campurkan semua. Oke. Sekarang evaluasi mandiri. Ini harus dikerjakan secara mandiri. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk mengisi. Tidak boleh diri kanan kiri. Harus sendiri.
Ibu, apa menyimpulkan kegiatan untuk materi hari ini? Coba siapa yang berani menyimpulkan kegiatan hari ini? Jadi boleh berdiri. Menjelaskan tahapan kegiatan dalam melakukan, membuat atau menggunakan sesuatu secara jelas. Tujuannya untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah yang perlu dalam melakukan suatu kegiatan. Jenis-jenisnya yaitu cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Struktur teks prosedur ada 4, yaitu tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah, dan tujuan. Iya, kita akan untuk ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ya, Isa boleh berdiri. Kesimpulan dan prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan. Tujuannya menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan detail. Dan strukturnya ada 4. 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, 4. Kesimpulan penutupan. Jenis-jenisnya ada 3. Cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, cara menggunakan sesuatu. Iya, oke, tangan lagi untuk tadi yang sudah kita pelajari adalah materi pengertian teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu kegiatan. Langkah-langkah itu harus kita capai dengan unsur. Setelah itu tujuan teks prosedur itu untuk apa? Untuk membantu pembaca supaya bisa melakukan suatu kegiatan itu dengan baik dan benar. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu cara menggunakan sesuatu, cara membuat sesuatu, dan cara melakukan sesuatu. Strukturnya ada berapa? 1. Tujuan, alat bahan, langkah-langkah, kesimpulan atau penutupan. Iya, dan ada kaidah kebahasaannya, ya. Oke. Refleksi untuk kegiatan hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari? Prosedur, Kita materi yang kamu kuasai apa? Iya, yang lain materi yang dikuasainya apa? Iya, ada yang lain lagi? Materi yang dikuasai mungkin setiap anak itu pasti berbeda. Ada yang di struktur, ada yang di ciri-ciri, ada yang di kaidah kebahasaan. Terus pertanyaan yang ketiga, materi apa yang belum kamu kuasai? Tujuan dari teks prosedur. Ada lagi? Kesimpulan apa? Kesimpulan teks prosedur. Materi yang belum dikuasainya apa? Ada lagi? Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Ini ada enggak? Materi yang belum dikuasai. Apa sudah menguasai semua? Tujuan dari teks prosedur. Iya, ya. Upayanya bagaimana kalau kamu belum menguasai materi tersebut? Apa kita upayanya? membaca dan menerus dan berusaha untuk mengerti tentang Iya, bagus jawabannya. Apalagi selain itu, upaya kalian kalau belum mengerti materi, apa upayanya? Bertanya nggak kepada guru? Bertanya. Ya. Bertanya lagi ketika ada jam kosong, ya. Atau kalian bisa tutor sebaya bertanya kepada teman yang lebih paham. Atau bisa belajar kan diri, belajar lewat YouTube, lewat sumber bacaan yang lain. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu masih tentang teks prosedur. Silakan kalian baca-baca lagi materinya, ya. Masih semangat? masih. Oke, tepuk tangan untuk kita, untuk diri kita sendiri. Kita harus bahagia kepada diri kita karena kita telah apa? Melakukan pembelajaran ini dengan baik. Coba seperti tadi lagi. Duduk aja. Duduk yang tegak. Tarik nafas lagi. Iya, tarik nafas lagi. Ya, terima kasih ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sebelum menutup
Berjumpa kembali dengan saya Elis Kusumhandayani, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kramat Mulia di percakapan pasca observasi. Kali ini saya ditemani kembali oleh Ibu Maya, yaitu guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Kramat Mulia, sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik. Saya juga ditemani oleh Pak Wiyarno sebagai pengajar praktik saya di program guru penggerak angkatan 11. Selamat siang Pak Wir. Selamat siang Ibu Elis dan Bu Maya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Maya gimana? Alhamdulillah. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih sama Bu Maya ya, terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya. Insya Allah ya. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Maya terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya sedikit tegang ya Pak, karena ada yang memantau, jadi tidak seperti biasanya. Kalau nggak tegang kurang lama. Iya Pak. Kemudian bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan pembelajarannya seperti apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Area pengembangan yang hendak dicapainya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyajikan teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur dengan baik dan menarik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Yang keempat, peserta didik mencerminkan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, berarti untuk area pengembangannya ini sesuai dengan ranah pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dicapai tadi? Apakah itu sudah berhasil atau belum Pak? Alhamdulillah berarti ya Bu ya, berarti sudah berhasil. Baik, berarti karena sudah sesuai, jalannya juga sudah, tahapan-tahapannya juga sudah sesuai. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah masih ada kekurangan? Kekurangannya ada, yaitu dari segi peserta didik yang kurang aktif ya Kak, jadi masih ada yang mendominasi. Berarti menurut Ibu masih ada kekurangan atau kendalanya di bagian proses pembelajaran di dalam kelas, yaitu anak belum secara keseluruhan. Nah, itu kira-kira kenapa Ibu anak-anak itu bisa, mereka itu tidak aktif dan tidak mau terlibat mungkin ya Bu di dalam diskusi, mungkin ya tidak aktif. Mungkin yang pertama itu siapa rasa kepercayaan dirinya kurang. Yang kedua mungkin keterampilan berbicaranya juga masih kurang. Nah, kira-kira rencana kedepannya itu mengantisipasinya itu seperti apa? Mungkin rencana kedepannya saya akan membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan, baik itu dari strategi, metode. Baik, berarti itu adalah rencana ke depan yang pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya akan Ibu laksanakan ya Bu ya? Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi apa ya? Saya tunggu Bu nanti cerita-ceritanya, apakah proses pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi itu dapat terrealisasi atau tidak. Iya. Baik, sudah. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan nih rencana Ibu itu akan dilakukan? Kira-kira perubahan? Mungkin secepatnya ya awal semester. Oke, berarti ini akan dilakukan secepatnya ya Bu ya? Di awal semester genap nanti ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nih apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi secepatnya ya Pak ya.
Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Wir untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini dan kegiatan observasi kelas yang telah saya lakukan. Ya, Pak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bois yang telah melaksanakan kegiatan praobservasi, observasi, dan hari ini alhamdulillah melaksanakan pasca observasi dengan baik ya, kepada rekan sejawat yaitu Bu Maya, dan alhamdulillah Bu Maya di sini juga harus bersyukur ya, menjadi salah satu rekan sejawat yang dipilih oleh Bois untuk setidaknya mendapatkan pengalaman baru dan ilmu baru, di mana tidak semua guru mungkin bisa mendapatkan ini semua. Alhamdulillah di sini Bois dari SMPN Negeri 1 Kramat Mulia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak, di mana salah satu materi atau salah satu modul di dalamnya itu ada yang namanya supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini biasanya dilakukan oleh seorang manajerial atau seorang kepala sekolah. Alhamdulillah di modul 3 atau tepatnya 2.3 ini sudah dibekali kemampuan-kemampuan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Kita doakan mudah-mudahan nanti secepatnya Bois menjadi kepala sekolah seperti itu dan bisa mendiseminasikan, bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang Bois dapatkan. Secara keseluruhan pengalaman juga diseminasi sudah dilakukan kepada rekan yang lain, teman sejawat. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi ya teman-teman rekan sejawat yang Ibu berikan kesempatan untuk mereka mendapatkan ilmu dari apa yang Bois dapatkan di program guru penggerak ini. Mungkin dari Bu Maya juga nanti bisa menyebarkan lagi ke teman-teman yang lain bagaimana sih kegiatan pembelajaran yang baik itu ya, karena kemarin kan kegiatan observasi biasanya itu dilakukan oleh kepala sekolah, sekarang dilakukan oleh rekan sejawat. Mungkin nanti juga rekan-rekan yang lain bisa merasakan. Terima kasih, selamat sekali lagi kepada Bois dan Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas umpan baliknya terkait percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai, dari mulai percakapan praobservasi, observasi di kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya dan Pak Wir sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.